Selamat pagi untuk Pak John dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok A akan membahas tentang organisasi, manajemen, dan perusahaan jaringan. Peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif. Mengapa sih manusia membutuhkan sistem informasi? Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa bertahan hidup tanpa adanya suatu hubungan, baik itu hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Hal ini didasari atas dua hal, yaitu kebutuhan untuk diri sendiri, meliputi hiburan dan pengetahuan, serta kebutuhan untuk berbisnis, meliputi pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan mengontrol atau mengendalikan. Contohnya, seperti gambar 1.1 ini. Ini menunjukkan bagaimana kenaikan investasi yang dilakukan perusahaan swasta untuk bidang teknologi informasi antara tahun 1980 sampai tahun 2011, yang tumbuh pesat dari 32% menjadi 52% dari total keseluruhan modal investasi. Pada 2012, jumlah telepon tanpa kabel sudah lebih banyak daripada jumlah telepon konvensional yang terpasang. Perkembangan smartphone, pesan singkat, surat elektronik atau surel, dan konferensi online, semua hal tersebut menjadi perangkat-perangkat penting bagi bisnis. Sampai dengan Juni 2012, tercatat lebih dari 104 bisnis di seluruh dunia sudah memiliki situs online. Pada saat jumlah pembaca surat kabar terus menurun, lebih dari 150 juta orang membaca portal berita online, dan lebih dari jutaan orang membaca situs berita lainnya. Sekitar 67 juta orang menonton video online setiap hari, 76 juta orang membaca blog setiap hari, dan 26 juta orang memposting ke blog setiap hari. Bisnis saat ini diminta untuk merasakan dan merespon perubahan permintaan pelanggan yang begitu cepat, mengurangi persediaan ke tingkat serendah mungkin, mencapai tingkat efisiensi operasional ke tingkat yang lebih tinggi. Rantai pasokan telah melangkah lebih cepat dengan perusahaan dari berbagai ukuran mengandalkan sistem persediaan just in time untuk mengurangi biaya-biaya tambahan mereka dan masuk ke pasar lebih cepat. Hal baru apa saja yang terdapat dalam sistem informasi? Pada bidang teknologi, ada 3 perubahan yang memang saling terkait. Yang pertama, platform mobile digital yang muncul. Yang kedua, pertumbuhan perangkat lunak online sebagai layanan. Dan yang terakhir, pertumbuhan cloud computing, di mana semakin banyak bisnis dalam perangkat lunak berjalan melalui internet. Tantangan dan peluang dari globalisasi dunia yang datar. Nah, setelah saya baca bagian ini tuh dimulai di tahun 1492, di mana Columbus itu kembali menegaskan bahwa bumi kita itu bulat dan laut kita itu aman untuk berlayar. Tetapi pada 2005 muncul seorang jurnalis bernama Thomas Friedman. Ia menuliskan buku yang sangat berpengaruh yang isinya mendeklarasikan bahwa dunia saat ini telah datar. Di sini maksud dia telah datar itu internet dan komunikasi secara global telah menghilangkan sebagian besar keuntungan ekonomis dan budaya terhadap negara yang berkembang. Selain itu, Friedman juga menuliskan dan berpendapat bahwa Amerika dan negara-negara Eropa saat ini tuh sedang berjuang demi keberlangsungan hidup ekonomi mereka. Bersaingnya itu dalam segala macam, mulai dari pekerjaan, pangsa pasar, sumber daya, bahkan ide dengan kelompok masyarakat bergaji rendah dari negara-negara berkembang yang memiliki tinggi pendidikan dan motivasi yang lebih tinggi. Dituliskan juga bahwa persentase pertumbuhan ekonomi Amerika serta negara industri maju lainnya di Eropa maupun Asia itu bergantung pada ekspor dan impor. Di tahun 2012, lebih dari 33% dicatat bahwa pendapatan negara Amerika Serikat itu diperoleh dari perdagangan luar negeri, seperti kayak ekspor dan impor gitu. Sementara di Eropa dan Asia itu melebihi dari 50%. Banyak dari perusahaan yang masuk kategori Fortune 500 memperoleh setengah dari pendapatan lewat kegiatan operasional di luar negeri. Yang berikutnya ada menjalankan bisnis dari laptop atau mini PC. Kalau yang di buku ini mini PC-nya itu digambarkan sebagai BlackBerry, iPad, dan iPhone. Nah, menurut teks ini, mini PC ini atau handphone ini tuh bisa membantu
kita sukses hanya lewat dalam genggaman atau lewat dari handphone kita gini. Kalau diambil contohnya dari dunia yang sekarang, zaman sekarang gitu, mungkin seperti online shop gitu ya. Jadi kita bisa berjualan, berbisnis, berkomunikasi, bahkan dengan perusahaan jarak jauh pun bisa lewat handphone. Berjualan lewat platform seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, Instagram, bahkan WhatsApp dan Facebook kayak gitu. Nah, kalau di sini itu di teks ini itu membahas tentang kisahnya Eric Jackson. Nah, si Eric Jackson ini sendiri itu adalah seorang juara olahraga kayak. Nah, olahraga kayak ini itu seperti lomba perahu dayung kecil gitu loh. Dia mengaku di dalam 1 tahun itu dia menggunakan 6 bulan untuk berlomba di sepanjang Amerika Utara. Menurut dia, kalau berlomba itu dia bisa sekalian belajar tentang tren-tren industri yang sedang berlaku dan berkembang di zamannya gitu. Jadi dia tuh suka ikut lomba, jadi sambil mengamati apa aja tren-tren yang sedang berkembang saat itu begitu. Nah, setelah dia berusaha bertekad belajar, dia berhasil mendirikan sebuah perusahaan. Dia mengaku juga bahwa dia menggunakan iPhone dan iPad untuk mengendalikan 120 karyawannya yang berjarak jauh. Jadi mungkin di sini maksudnya kayak dia tuh punya perusahaan gitu, terus dia punya karyawan 120 karyawan di tempat lain di luar daerah dia, di luar kontrolnya dia. Jadi dia bisa menghandle karyawan-karyawannya itu hanya menggunakan iPhone dan iPad. Jadi di sini tuh mini PC atau handphone itu tuh menurut dia itu sangat berguna karena bisa menyatukan atau bisa mempermudah dia tanpa dia perlu pergi ke kota tersebut, pergi mengawasi. Dengan handphone aja dia udah bisa menghandle kayak gitu. Mengenai berkembangnya perusahaan digital. Perusahaan digital adalah suatu organisasi yang menjalankan hampir setiap kegiatan bisnisnya seperti berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawannya secara digital. Kegiatan dan proses bisnis perusahaan digital ini diselesaikan melalui jaringan digital yang saling terhubung dalam perusahaan. Proses bisnis mengacu pada serangkaian kegiatan yang dikembangkan secara logis atau masuk akal dari waktu ke waktu untuk memberikan hasil yang sesuai bagi suatu bisnis. Perusahaan digital menerima informasi dan bertindak jauh lebih cepat timbang perusahaan tradisional. Perusahaan digital juga menawarkan kesempatan yang lebih besar dan fleksibel dalam pengelolaan organisasi secara global, seperti perusahaan Cisco System, 3M, dan IBM yang dalam waktu dekat akan beralih menjadi perusahaan digital dengan menggunakan internet dalam menjalankan setiap aspek bisnisnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan bisnis strategis dari sistem informasi. Secara spesifik, ada 6 tujuan bisnis strategis, yakni 1. Kinerja operasional yang memuaskan. 2. Produk, layanan, dan model bisnis baru. 3. Keakraban dengan pemasok dan pelanggan. 4. Peningkatan kualitas pengambilan keputusan. 5. Peningkatan daya saing. 6. Mempertahankan eksistensinya. Ini adalah gambar saling ketergantungan antara organisasi dengan sistem informasi. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa terdapat saling ketergantungan yang berkembang antara sistem informasi perusahaan dan kemampuan bisnis atas sistem informasi yang didapatkan. Perubahan strategi dan proses bisnis yang meningkat seringkali mengalami perubahan dalam perangkat keras, lunak, database, dan telekomunikasi, sehingga apa yang diingini oleh suatu organisasi bergantung pada apa yang diizinkan oleh sistem informasinya. Selanjutnya, tujuan bisnis strategis yang pertama, keunggulan operasional. Perusahaan terus berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan operasionalnya. Teknologi dan sistem informasi adalah beberapa perangkat penting yang tersedia bagi manajer dalam mencapai efisiensi dalam kegiatan operasional bisnis. Yang kedua, produk, layanan, dan model bisnis baru. Model bisnis dapat diartikan sebagai metode perusahaan dalam memproduksi dan menjual produk ataupun jasa untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan yang ketiga, hubungan pelanggan dan pemasok. Ketika bisnis telah mengenal dan memahami pelanggannya dengan baik, umumnya pelanggan tersebut akan datang kembali dan membeli lebih banyak lagi. Hal ini akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Yang keempat, pengambilan keputusan semakin baik. Dan yang kelima, keunggulan kompetitif.
Ketika perusahaan mencapai satu atau lebih dari tujuan bisnis yang sudah saya bahas sebelumnya, kemungkinan perusahaan sudah mencapai keunggulan kompetitif dan melakukan hal-hal yang lebih baik dari pesaing. Tujuan strategi bisnis yang salah satunya adalah survival. Kenapa sih perusahaan harus survive atau bertahan? Pada dasarnya, perusahaan itu harus memiliki strategi dan tujuan bisnis. Contohnya, perusahaan berinvestasi dalam sistem dan teknologi informasi karena hal tersebut merupakan kebutuhan tingkat industri. Sebagai contoh, kita melihat kasus pada tahun 1977, ketika Citibank menyediakan ATM di wilayah New York untuk menarik pelanggan melalui tingkat layanan yang lebih tinggi. Perusahaan beralih ke sistem dan teknologi informasi untuk menyediakan kemampuan tersebut. Sebelum kita belajar lebih lanjut, teman-teman harus tahu apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah komponen yang mengumpulkan atau mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang membantu manajer dan pekerja menganalisis masalah, memvisualisasikan subjek dan kompleks, dan menciptakan produk yang baru. Adapun 3 aktivitas dalam sistem informasi: input, processing, dan output. Input merupakan pengumpulan data mentah dari dalam organisasi atau dari lingkungan eksternal, kemudian diproses untuk mendapatkan data yang dibutuhkan melalui data yang mentah. Output mentransfer informasi yang diproses pada orang-orang yang akan menggunakannya atau ke aktivitas yang akan digunakan. Nah, berikut adalah gambar dari fungsi sistem informasi. Input, processing yang di dalamnya terdapat klasifikasi, kalkulasi, dan kemudian menghasilkan output yang nantinya akan memberikan feedback. Apa sih feedback atau umpan balik? Yaitu keluaran yang dikembalikan kepada orang atau aktivitas yang tepat dalam organisasi untuk dievaluasi dan menyempurnakan masukan. Lalu, siapa sih yang mendapatkan atau memberikan umpan balik? Seperti pelaku lingkungan, pelanggan, pemasok, pesaing, pemegang saham, dan badan pengatur atau berinteraksi dengan organisasi dan sistem informasi. Dimensi sistem informasi. Untuk memahami sistem informasi secara menyeluruh, harus memahami dimensi yang lebih luas mengenai organisasi, manajemen, dan teknologi informasi, beserta kemampuannya dalam menyediakan solusi bagi tantangan dan masalah yang terdapat pada lingkungan bisnis. Mengacu pada pemahaman yang lebih luas tentang sistem informasi yang akan menuntun dalam memahami dimensi sistem manajemen dan organisasi, serta dimensi sistem teknologi sebagai bagian keahlian sistem informasi. Sebaliknya, keahlian komputer berfokus terutama pada pengetahuan teknologi informasi. Bidang sistem informasi manajemen, atau biasa disingkat dengan SIM, mencoba untuk mencapai pemahaman yang lebih luas mengenai sistem informasi. SIM berhubungan dengan masalah-masalah perilaku, seperti masalah teknis dalam pengembangan, penggunaan, dan pengaruh dari penerapan sistem informasi oleh manajer dan karyawan di dalam perusahaan. Penggunaan sistem informasi secara efektif memerlukan pemahaman mengenai organisasi, manajemen, dan teknologi informasi yang membentuk sistem tersebut. Sebuah sistem informasi memberikan nilai bagi perusahaan sebagai solusi bagi manajemen dan organisasi dalam menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan. Selanjutnya, organisasi. Organisasi memiliki struktur yang terdiri atas tingkatan dan keahlian yang berbeda-beda. Struktur akan menggambarkan dengan jelas mengenai pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi bisnis, diatur sebagai sebuah hierarki atau struktur piramida. Tingkatan atas dari hierarki tersebut terdiri atas manajerial, profesional, dan karyawan teknis. Sedangkan tingkatan terendah terdiri atas pekerja operasional atau pelaksana. Manajemen senior membuat keputusan jangka panjang terkait produk dan jasa, sekaligus menjamin kinerja keuangan perusahaan berjalan dengan baik. Manajemen tingkat menengah menjalankan program dan rencana dari manajemen senior, dan manajemen operasional bertanggung jawab mengawasi kegiatan operasional bisnis sehari-hari. Tenaga ahli seperti insinyur, ilmuwan, ataupun arsitek yang merancang produk atau jasa dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan. Sedangkan pekerja data seperti sekretaris atau juru ketik membantu penjadwalan untuk pengkomunikasian pada setiap tindakan perusahaan. Pekerja produksi atau jasa biasanya memproduksi produk dan menghasilkan jasa,
Organisasi mengkoordinir atau mengatur pekerjaan melalui hierarki dan proses bisnis secara logika, saling berhubungan dengan pengaturan perilaku dalam menyelesaikan pekerjaan. Mengembangkan produk baru, memenuhi pesanan dan merekrut karyawan baru adalah contoh dari proses. Kebanyakan proses bisnis dalam sebuah perusahaan melibatkan serangkaian aturan formal yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan pekerjaan. Aturan-aturan ini memandu karyawan dalam berbagai prosedur, mulai dari menulis faktur sampai menjawab keluhan pelanggan. Proses-proses bisnis itu ada yang ditulis, namun ada juga yang berdasarkan pengalaman kerja, seperti cara menjawab panggilan telepon dari rekan kerja atau pelanggan. Hal-hal demikian tidaklah didokumentasikan. Sistem informasi banyak mengotomatisasi proses bisnis. Sebagai contoh, bagaimana cara pelanggan menerima hadiah ataupun belanja dan bagaimana menagih pelanggan seringkali ditentukan oleh sistem informasi yang tergabung dengan serangkaian proses bisnis formal. Setiap organisasi memiliki budaya yang khas atau kumpulan dasar formal, menilai, dan cara bertindak yang telah diterima oleh sebagian besar anggotanya. Bagian dari budaya organisasi dapat selalu ditemukan melekat pada sistem informasinya. Contohnya, prioritas utama perusahaan pengiriman barang United Parcel Service atau yang disingkat dengan UPS adalah pelayanan pelanggan, di mana merupakan aspek dari budaya organisasinya yang dapat ditemukan pada sistem pelacak terpadu. Tingkatan dan spesialis pada sebuah organisasi menciptakan perbedaan minat dan cara pandang. Sistem informasi muncul dari perbedaan sudut pandang, konflik, kompromi, dan persetujuan atau perjanjian yang merupakan bagian alami dari setiap perusahaan. Selanjutnya, manajemen. Tugas manajemen adalah berusaha memahami berbagai situasi yang dihadapi perusahaan, mengambil keputusan, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Para manajer mempersiapkan tantangan bisnis dalam lingkungannya, merancang serangkaian strategi perusahaan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, mengalokasikan sumber daya manusia dan finansial untuk mengkoordinasikan pekerjaan dan mencapai sukses. Manajer harus melakukan tindakan lebih ketimbang mengelola hal-hal yang telah ada. Mereka juga harus mampu menciptakan produk dan jasa baru, bahkan memperbarui organisasi dari waktu ke waktu. Bagian tambahan dari tanggung jawab manajemen adalah menciptakan model kerja yang kreatif melalui pengetahuan dan informasi yang baru. Teknologi informasi mampu memainkan peran penting dalam membantu manajer merancang dan menciptakan produk dan jasa baru, serta mengarahkan dan merancang ulang organisasi yang mereka pimpin. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan salah satu dari banyak perangkat yang digunakan manajer dalam mengantisipasi perubahan. Yang artinya, di mana di sini teknologi informasi sangat begitu berperan penting untuk sebuah aspek perubahan dalam perusahaan yang akan menjunjung tinggi kriteria perusahaan dengan adanya teknologi informasi tersebut. Yang berikutnya beberapa perangkat telekomunikasi yang membuat komputer saling terhubung. Yang pertama, perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer atau biasanya komputer software terdiri atas serangkaian perintah terprogram dan terperinci yang digunakan untuk mengendalikan dan mengkoordinasi komponen-komponen di dalam sistem informasi. Yang berikutnya, teknologi pengelolaan data. Teknologi pengelolaan data atau data manajemen teknologi terdiri atas aplikasi perangkat lunak yang mengatur pengelolaan data pada media penyimpanan data tersebut. Yang ketiga, teknologi telekomunikasi dan jaringan atau networking and telecommunications technology. Terdiri atas perangkat fisik dan perangkat lunak, membuat berbagai perangkat keras saling terhubung satu sama lain, serta melakukan pengiriman data dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang berikutnya, sudut pandang bisnis atas sistem informasi. Sistem informasi merupakan bagian dari rangkaian aktivitas dalam memberikan nilai tambah dalam perolehan informasi, pengubahan informasi dan pendistribusian informasi yang digunakan manajer dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperbaiki kinerja organisasi, dan yang terpenting meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi, dari penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi salah satu instrumen penting dalam menciptakan suatu nilai sebuah organisasi
yang memungkinkan perusahaan meningkatkan pendapatan atau menekan biaya dengan menyediakan informasi yang membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang berikutnya, UPS bersaing secara global dengan teknologi informasi. UPS atau Unit Parcel Service merupakan sebuah perusahaan dengan berskala global dengan lebih dari 400.000 karyawan dan 93.000 kendaraan, serta armada penerbangan terbesar ke-9 di dunia. Jadi, UPS ini bergerak dalam sektor jasa pengiriman yang berukuran kecil dan salah satu pemimpin yang termasuk sektor pengiriman terbesar di dunia. Sini sudut pandang bisnis atas sistem informasi. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum itu, marilah kita membahas tentang konsep besar terlebih dahulu. Di sini ada pengertian sistem informasi. Dari sudut pandang bisnis ini sendiri, sistem informasi merupakan bagian dari rangkaian aktivitas dalam memberikan nilai tambah dalam perolehan informasi, pengubahan informasi, dan pendistribusian informasi yang digunakan oleh manajer dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperbaiki kinerja organisasi, dan yang paling penting, meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, jadi menurut saya, sistem informasi ini sangat penting bagi para perusahaan-perusahaan itu sendiri, dan manajer harus bisa mengaplikasikan atau menggunakan sistem informasi ini dengan sebaik mungkin supaya perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada perusahaan yang lainnya. Ya, oke. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang rantai nilai informasi bisnis. Dan bisa teman-teman lihat, saya sudah mencoba memberikan 4 poin penting di slide kali ini. Yang pertama, setiap organisasi bisnis memiliki rantai nilai informasi. Lalu yang kedua, nilai sistem informasi bagi organisasi bisnis sama seperti keputusan berinvestasi di bidang sistem informasi manapun. Nah, perlu digarisbawahi, investasi ini disebut model manajemen dan organisasi. Lalu, suatu sistem dibangun, tujuan utamanya adalah untuk memberikan nilai bagi perusahaan. Ya, walaupun memang ada alasan lain mengapa suatu sistem itu dibangun, tetapi di sini ditekankan tujuannya adalah untuk memberikan nilai bagi perusahaan. Lalu, yang terakhir, sudut pandang bisnis mengundang perhatian tentang sifat-sifat alami sistem informasi di dalam suatu manajemen dan organisasi. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat, ini merupakan bagian atau gambar tentang rantai nilai informasi bisnis. Nah, di sini awalnya ada data collection and storage, atau pengumpulan dan penyimpanan data. Lalu diteruskan transformation into business systems, atau perubahan menjadi sistem bisnis. Lalu diteruskan menjadi dissemination, atau penyebaran. Penyebaran ada dua, melewati dua proses. Yang pertama ada supply chain management, melewati manajemen rantai pasokan, lalu melewati enterprise management atau manajemen perusahaan, lalu melewati customer management atau manajemen pelanggan, dan terakhir melewati knowledge management atau manajemen pengetahuan. Lalu proses yang kedua yang panah berwarna oranye ini diawali dengan planning atau perencanaan, lalu diteruskan coordinating atau koordinasi, lalu diteruskan controlling atau pengawasan, dan yang terakhir modeling and decision making atau permodelan dan pengambilan keputusan. Oke, marilah teman-teman kita melanjutkan pembahasan tentang aset komplementer, model organisasi, dan model bisnis yang tepat. Oke, sekarang menurut teman-teman, apa yang menyebabkan terjadinya variasi dalam tingkat pengembalian yang diterima oleh perusahaan? Ya, benar. Jawabannya adalah aset komplementer. Aset komplementer ini menyebabkan terjadinya variasi dalam tingkat pengembalian yang diterima perusahaan. Lalu, pengertian aset komplementer itu sendiri dikutip di TC tahun 1988 adalah aset-aset yang diperlukan
untuk memperoleh nilai dari investasi utama. Nah, sebagai contoh, untuk merealisasikan nilai, perusahaan pembuat mobil memerlukan investasi komplementer tambahan di bidang pembangunan jalan layang, jalan raya, SPBU, bengkel, dan susunan peraturan untuk menciptakan standar dan pengawasan terhadap pengemudi. Menurut riset ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mendukung investasi di bidang teknologinya dengan investasi di bidang aset komplementer seperti model bisnis baru, proses bisnis baru, perilaku manajemen, budaya organisasi, atau pelatihan, memperoleh tingkat pengembalian lebih besar. Begitu pula sebaliknya, perusahaan yang gagal melakukan investasi komplementer menerima tingkat pengembalian yang lebih kecil, atau bisa tidak sama sekali mendapat pengembalian. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat juga, ini adalah tabel. Tabel ini adalah daftar investasi komplementer yang sebaiknya perlu dilakukan oleh perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel yang saya tunjukkan tadi. Yaitu yang pertama, kunci dari investasi komplementer dalam organisasi itu ada 4. Yang pertama, budaya bisnis yang mendukung efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, ada proses bisnis yang efisien. Lalu yang ketiga, ada pendistribusian pemenang, hak pengambilan keputusan yang didistribusikan dengan tepat. Lalu yang terakhir, tim pengembang sistem informasi yang kuat. Nah, pada kolom kedua di tabel, itu menunjukkan kunci dari aset komplementer dalam manajemen. Itu ada 5. Yang pertama, dukungan yang kuat dari manajemen senior, seperti CEO, CIO, direktur, terhadap perubahan. Lalu, sistem insentif guna mengawasi dan memberikan penghargaan bagi inovasi yang dilakukan oleh karyawan. Lalu ada menitik beratkan pada kolaborasi dan kerjasama. Selanjutnya, ada program pelatihan, dan yang terakhir ada budaya manajemen yang menghargai fleksibilitas dan pengetahuan. Nah, pada kolom terakhir pada tabel, itu memuat tentang hal penting dalam investasi sosial. Yang pertama, internet beserta budaya yang mendukung penggunaan internet. Yang kedua, ada sistem pendidikan. Yang ketiga, ada standar jaringan dan komputer. Yang keempat, ada peraturan dan hukum. Lalu yang kelima, ada keberadaan perusahaan jasa dan teknologi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya adalah pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Studi sistem informasi merupakan suatu bidang yang terbentuk dari berbagai macam ilmu. Hal ini tidak dapat dibangun hanya dengan satu teori maupun sudut pandang keilmuan saja. Secara umum, bidang tersebut dapat ditinjau dari dua sudut, yakni pendekatan secara teknis dan pendekatan secara perilaku. Sistem informasi merupakan sistem sosioteknis. Meskipun sistem informasi terdiri atas mesin, alat-alat teknologi berbasis perangkat keras, mereka membutuhkan unsur-unsur tambahan seperti sosial, organisasi, dan investasi di bidang pengetahuan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah pendekatan teknis. Pendekatan secara teknis dalam memahami sistem informasi menitikberatkan pada model matematis dalam pemahaman sistem informasi. Berikut dengan teknologi fisik dan kemampuan-kemampuan utama sistem-sistemnya. Bidang ilmu yang berkontribusi bagi pendekatan secara teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional. Ilmu komputer berfokus pada penciptaan teori-teori seputar kemampuan perhitungan, metode akses, dan penyimpanan data yang efisien. Sementara itu, ilmu manajemen berfokus pada pengembangan modal, pengembalian keputusan, dan pengelolaan dalam penerapannya. Dan yang terakhir, riset operasional berfokus pada teknis matematis untuk mengoptimalisasi parameter-parameter yang diharapkan suatu organisasi seperti transportasi, pengendalian persediaan, dan biaya transaksi.
Yang kedua adalah pendekatan perilaku. Bagian penting dalam bidang ilmu sistem informasi berhubungan erat dengan masalah perilaku yang timbul sepanjang proses pengembangan sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi dalam jangka panjang. Masalah seperti integrasi bisnis strategi, perancangan, pengimplementasian, penyediaan perangkat-perangkat, dan manajemen tidak dapat dipahami menggunakan model dari pendekatan teknis. Disiplin ilmu mengenai perilaku lainnya berkontribusi pada metode dan konsep penting. Pendekatan perilaku tidak mengabaikan aspek teknologi. Dapat dipastikan, sistem informasi sering menjadi alat yang mempermudah dalam memecahkan masalah-masalah perilaku. Namun, fokus dari pendekatan ini secara umum bukan memberi solusi secara teknis, melainkan berfokus pada perubahan sikap, gaya manajemen, kebijakan perusahaan, dan perilaku terkait. Selain dua pendekatan di atas, ada juga pendekatan buku ini atau sistem sosioteknis. Gambarannya seperti pada gambar ini. Studi mengenai sistem informasi manajemen atau SIM secara umum berfokus pada penggunaan sistem informasi berbasis komputer pada organisasi bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah. SIM menggabungkan kinerja ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional berorientasi praktis guna mengembangkan solusi secara sistematis untuk memecahkan masalah di dunia nyata sekaligus mengelola sumber daya teknologi informasi. SIM juga berfokus pada masalah-masalah perilaku terkait pengembangan, penggunaan, serta pengaruh dari sistem informasi yang biasanya didiskusikan pada bidang ilmu sosiologi, ekonomi, dan juga psikologi. Gambar ini merupakan ilustrasi bidang-bidang ilmu yang mengkontribusikan permasalahan, isu, dan solusi bagi bidang ilmu sistem informasi. Itu dia hasil dari presentasi kami. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan dan salah-salah dalam pemilihan kata. Terima kasih.